Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasya, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, mobil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Jadi tepatnya saya mulai di bulan Agustus. Oke ya, dengan tema ada apakah di bulan Agustus ini ya, buat kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, ada apakah di bulan Agustus ini buat kalian. Itu untuk masalah tema. Oke ya, bagaimana kan nantinya ya, silakan ditonton, disimak ya, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami sobat. Seperti itu ya. Oke ya, ini yang akan saya informasikan ya. Saya tidak memakai kartu tarot ya. Jadi dalam hal ini saya akan menggunakan dari 12 zodiak kalian saja. Ini sudah komplit ya. Ada 12 zodiak, dan mari kita sama-sama lihat ada apakah di bulan Agustus, karena saya mendapatkan sebuah petunjuk ya. Di bulan Agustus ini ada dua energi. Bisa nanti membawa dampak positif, dampak keberhasilan yang luar biasa, yang mungkin tanpa kalian sadari. Bisa saja di bulan Agustus ini membawa dampak yang negatif lah, katakanlah seperti itu. Itu loh. Yang artinya apa? Artinya di situ banyak dihantam permasalahan, kesulitan-kesulitan. Jadi intinya kalian harus waspada saja. Seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk menarik energi kalian dulu ya, dan saya masukkan di dalam zodiak kalian masing-masing. Ini kan ada 12 zodiak. Ya, saya saya tata dulu ya. Oke ya, di sini sudah ada 12 zodiak. Sekarang saya akan mencoba untuk menarik ya energi kalian semua, dan akan saya masukkan dalam zodiak kalian masing-masing. Ingat ya, siapapun kalian ya, berkonsentrasi lihat nanti biar energi kalian ketarik di sini. Seperti itu ya. Oke sobat ya, sekarang bersiap-siaplah ya untuk mendengarkan ada apakah di bulan Agustus ini buat kalian ya, jika dilihat dari zodiak kalian. Ingat ya, energi kalian sudah masuk di setiap zodiak kalian masing-masing ya. Seperti itu. Untuk asmara ya, untuk asmara di sini saya merasakan energinya ya. Ini waspada. Oh, ya kenapa ya? Ini
nanti bakal adanya, maksud saya bakal banyak adanya sebuah problem di sini sobat, bakal banyak adanya sebuah konflik yang saya rasakan di sini ya. Ya mungkin perselisihan ya ataupun kesalahpahaman itu rawan terjadi di bulan Agustus, seperti itu ya. Baik kalian yang berdekatan ataupun LDR-an ataupun berjauhan, baik kalian yang masih baru kenal misalkan, baik kalian yang statusnya berpacaran, apalagi kalian yang sudah menikah. Nah, ini harap diwaspadai ya. Karena saya melihat di sini memang apa ya, adanya sebuah banyak perselisih pahaman ini nantinya. Entah masalah yang maksud saya begini, jangankan masalah itu besar, masalah yang kecil di sini kelihatannya akan bisa membesar ya di sini ya. Artinya ya mungkin secara tidak sengaja lah kalian berbicara itu bisa memicu adanya sebuah perdebatan gitu loh. Adanya sebuah perselisih pahaman nanti kalian sama pasangan. Ini yang saya lihat ya, yang saya rasakan juga di sini di antara 12 zodiak ini ya. Oh, ini rata-rata memang memasuki bulan Agustus 12 zodiak ini sangat rawan. Ingat ya, sangat rawan permasalahan di sini. Dan saya juga melihat ya nantinya di sini kelihatannya nantinya akan banyak yang apa ya? Akan banyak yang menggunakan energinya untuk berfokus ini kayaknya ya. Untuk berfokus, untuk berkonsentrasi gitu loh. Untuk mengubah rencana. Biar apa? Biar bisa terselesaikan. Ini kalau saya lihat ya di sini ya, energi kalian ya. Juga seperti adanya sebuah gambaran-gambaran di sini ya. Seperti itu ya. Jadi ini jelas memakan energi kalian sobat. Di samping kalian apa ya, ingin mengubah rencana, ingin mengubah strategi agar bagaimana ketika ada masalah itu bisa lepas, bisa selesai, bisa baikan kembali, bisa damai lagi. Di sisi lain ini juga kalian saya merasakan apa ya, seperti nantinya ini seperti akan dibikin lelah ya, akan dibikin capek di sini. Seakan-akan masalah ataupun problem ataupun konflik yang menghantam di asmara kalian itu seakan-akan terus-terusan gitu loh. Selesai satu, muncul masalah lagi yang baru. Selesai, muncul lagi masalah yang baru. Itu yang saya rasakan nantinya ya. Jadi harap berhati-hati di bulan Agustus ini. Oh, ini kelihatannya 12 zodiak ini juga kena ya. Seperti itu. Banyak yang dibikin capek dan dibikin lelah di sini. Cuman bisa dikatakan apa ya? Bisa saja loh ya. Ketika kalian bisa menyikapi sebuah masalah, ini akan berubah menjadi penyelesaian nantinya. Ingat, ketika kalian ingin selesai masalah ya, kalian harus apa ya? Harus bisa untuk mencari ide sobat. Di sini ditekankan bagaimanapun caranya kalian harus bisa mencari ide dan jalankan di sini. Maka di situ akan ada perubahan ya. Itu kalau untuk asmara ya. Lanjut ya. Kalau untuk di masalah pekerjaan di sini saya merasakan di sini mungkin akan ada sedikit perubahan yang bagus ya. Nah, gitu loh. Memasuki bulan Agustus di sini yang kesulitan itu akan digampangkan, dimudahkan, yang susah mencapai target juga mungkin akan bisa mencapai target di sini. Bentar ya. Saya kontrol dulu ya. Ya, ini sambil saya rasakan energinya ini. Nah, oh di sini kenapa ya? Ini memang memasuki bulan Agustus ini saya barusan mengatakan akan ada sebuah perubahan ya. Banyak kesulitan yang akan selesai, yang belum mengejar target akan bisa mengejar target. Cuman di sini katanya tidak bertahan lama sobat ya. Dalam arti tidak bertahan lama itu ya sama bulannya memasuki bulan Agustus pun di sini bakal adanya sebuah langsung penurunan nih. Kenapa ya langsung adanya penurunan yang luar biasa di sini? Saya melihatnya seperti itu ya, ada gambaran yang muncul ya.
Ada penurunan sobat di sini sobat. Wow, wow. Ini yang membuat ada penurunan. Jadi gini ya, ada energi negatif ya, ada energi black magic ya. Yang nantinya akan tertembak di bulan Agustus ya. Semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi, ada energi negatif ataupun black magic yang akan ditembakkan oleh orang toksik, orang iri, yang ditembakkan di bulan Agustus. Ada juga ini yang sebelum bulan Agustus ya, sudah terkena tembakan energi negatif ataupun black magic, tetapi belum ada penetralan, belum ada pembukaan aura sahabat. Jadi masih ngikut ya, di bulan Agustus ini masih ngikut. Nah, gitu. Itulah yang menyebabkan, makanya saya tadi kok bingung. Padahal memasuki bulan Agustus terlihat barusan gambarannya bagus, tapi tidak berselang lama ya, entah dapat berapa minggu lah. Ini nanti akan banyak lagi kesulitan, banyak lagi hambatan. Seperti itu ya. Atau yang saya rasakan, ini kan bersifat general sobat, itu komunitas terbesar ya. Nah gitu loh. Jadi apa? Bisa saja nanti di bulan Agustus ada perubahan, tetapi akan anjlok lagi. Ada juga yang mungkin sebelum bulan Agustus ya, sebelum bulan Agustus ini sudah anjlok, dan memasuki bulan Agustus ini ya masih tetap tidak ada perubahan, bahkan semakin anjlok, semakin terpuruk. Ada juga yang seperti itu. Ini kenapa ya? Ini keberuntungan kalian ini seakan-akan di faktor pekerjaan ini sudah apa ya? Sudah keluar ya, ibaratnya itu keberkahan kalian sudah keluar, tapi seakan-akan dia terkunci lagi sobat. Gitu loh. Sudah keluar tapi terus seakan-akan terkunci, ada yang menutup lagi. Nah, makanya nantinya kelihatannya banyak yang kebingungan gitu loh. Banyak yang kebingungan, banyak pemikiran dari kalian, banyak renungan dari kalian. Itu yang saya rasakan ya. Ini sebetulnya keberuntungan kalian ini sudah disiapkan sama semesta di bulan Agustus. Ini cukup besar ya keberuntungannya dalam pekerjaan. Itu tadi nggak akan lama kayak seperti langsung terkunci kembali dia. Keberuntungan itu terkunci kembali buat kalian. Ini yang saya lihat ya. Ada muncul gambaran-gambaran seperti itu ya di antara 12 zodiak ini. Ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Dan saya merasakan di sini ya, ini apa ya, energinya ini cukup mengikat ya, cukup kuat di sini. Seakan-akan gini loh sobat, seakan-akan nantinya ketika kalian ada solusi, ada ide ini, banyak adanya sebuah penggagalan-penggagalan. Agar bagaimana caranya kalian tidak bisa menjalankan ide kalian, tidak bisa menjalankan solusi kalian, ya mungkin akan apa ya, akan dibelokkan kalian. Gitu loh. Misalkan ini, misal biar mudah dipahami. Kalian ingin menuju suatu kota A, misal. Nah, dalam posisi tersebut kalian ada energi negatif, ada energi black magic yang sudah masuk. Nah, tujuan kalian di kota A ini nantinya bisa saja dimelesetkan. Nanti kalian bisa di kota B, di kota C. Jadi tidak sesuai tujuan kalian. Nah, bagaimana ada keberhasilan kalau tidak sesuai tujuan kalian? Bisa dipahami ya. Nah, itu loh yang saya maksud, akan adanya sebuah apa ya? Akan adanya sebuah meleset gitu loh sobat. Seperti itu. Jadi bisa saja kalian dibikin malas ataupun apa, sehingga tidak menjalankan tujuan kalian. Nah, ketika kalian tidak menjalankan tujuan itu, otomatis kan kalian semakin terpuruk, semakin kesulitan. Memang seperti itu sobat. Energi negatif black magic memang membuat orang kesulitan, memang membuat orang biar terpuruk, biar hancur-hancuran. Ya, kalian boleh percaya, boleh tidak, kalian sendiri yang akan merasakan. Ya seperti itu ya. Baik di asmara yang sudah saya bahas tadi, bisa saja sudah kalian rasakan, ketika belum, ya persiapkan diri kalian di bulan Agustus. Sama di pekerjaan juga, kan barusan saya bahas. Ketika bisa saja sudah terjadi saat ini, ketika belum terjadi, ya akan kalian rasakan di bulan Agustus. Makanya kan saya tadi mengatakan di bulan Agustus ini akan ada kejutan yang besar, ada dua energi. Bisa saja akan membawa kalian apa ya, bersinar, berhasil, sukses. Nah, di sisi lain ada suatu energi yang membawa kalian malah makin terpuruk, makin redup, gitu loh, makin kesulitan. Makanya di bulan Agustus ini ada petunjuk, harus betul-betul warning keras ya.
Jangan disepelekan di bulan Agustus. Seperti itu. Hindari ketoksikan lah, ataupun yang merugikan kalian ini sebaiknya kalian hindari. Ya kalau bisa seperti itu. Karena saya merasakan di sini ketika energi nggak kalian netral sobat, nggak kalian buka aura di sini akan mengalami apa ya? Akan mengalami energi yang kedua di bulan Agustus ini. Gitu. Apa energi kedua? Yaitu tadi yang membawa dampak kenegatifan, penurunan, keterpurukan, banyak masalah, tidak ada keberhasilan di situ, ada pembatalan dan lain-lain, susah berkembang, susah bangkit, itu nanti semua kalian rasakan. Bisa saja sudah kalian rasakan loh ya saat ini. Karena memang ada sebuah tembakan yang cukup kuat, black magic yang cukup kuat. Seperti itu ya. Kalau untuk apa? Pekerjaan ya. Sekarang saya akan mencoba masuk ke masalah kerezekian dan keuangan kalian ini seperti apa di bulan Agustus. Oke ya. Kalau saya rasakan secara energi ya, dan artinya sebuah gambaran-gambaran di sini, ini kelihatannya sih, ya bisa saja ini apa ya, akan ada sebuah kelancaran ya di bulan Agustus ini. Mungkin yang merasakan adanya sendatan, adanya sebuah ketidaklancaran bisa saja akan terbuka ya di bulan Agustus. Banyak yang diuntungkan di sini. Bentar, oh ya. Ini kalian semua rata-rata akan banyak yang diuntungkan. Wow, wow, ini tertangkap lagi ya. Ada sebuah energi ataupun gambaran ya di sini. Ini apa ya? Bukan masalah akan bertahankah selama 1 bulan akan ada kelancaran rezeki. Bukan masalah lama tidaknya sobat ya. Kalian dihantam rezeki ini bukan masalah lama tidaknya. Artinya bukan berarti bisa saja 1 bulan, bisa tidak. Bukan, saya nggak mau lari ke arah sana. Tapi yang saya lihat di sini kelihatannya akan ada sebagian ya, yang akan ada penurunan ya, yang ada penurunan karena di sini, wow, sekali lagi ya, ini yang membuat adanya penurunan, adanya sebuah seret kembali, adanya sebuah ketidaklancaran kembali ini. Awas, berhati-hati ya sama orang-orang terdekat kalian di sini. Katanya akan ada yang memukul kalian dari belakang di sini, yang membuat energi kalian seret kembali, banyak hambatan kembali, banyak rintangan kembali. Ini kalau saya rasakan sih, ya. Ini kalau saya rasakan sih energi dari orang terdekat kalian, sobat ya. Ini jelas ya, energinya orang yang dekat sama kalian. Bisa di sini pihak keluarga ya. Wow, ini luar biasa ya. Kok tega ya? Ada juga ini pihak keluarga ya. Maksudnya itu yang ada hubungan darah sama kalian. Ini bisa saja yang akan menghantam kalian, dan ada juga ini orang lain. Ya. Mungkin teman lah. Kalau teman kan nggak ada hubungan darah sama kalian. Nah itu loh, bisa saja di sini akan juga memukul kalian ya. Itu loh, yang menyebabkan adanya sebuah hambatan, ada rintangan lagi. Seperti itu sobat ya. Atau bisa saja di sini energi black magic itu yang tertembak di pekerjaan tadi kan saya kan bilang banyak yang tertembak rata-rata di pekerjaan. Nah, ketika itu tidak ada penetralan, ya bisa saja larinya di asmara juga akan ada kekacauan, di kerezekian juga ada kekacauan. Bisa saja itu imbas. Bisa saja imbas karena yang saya bahas di sini faktornya keuangan dan rezeki. Nah, yang paling terkuat ini ada sebuah hantaman memang ya. Bukan kena imbas lagi tapi langsung dihantam di faktor keuangan kalian. Siapa yang menghantam? Itu tadi, yang namanya orang toksik, orang iri, kan bukan berarti orang lain. Terkadang saudara kita, family kita, ada kok toksik di situ. Itu yang saya maksud sobat ya. Seperti itu ya. Cuman saya merasakan di sini ya, awas, berhati-hati pokoknya dengan orang terdekat kalian. Seakan-akan luarnya baik, tapi di situ ada dia itu mengontrol kalian. Itu loh. Keuangan dan perkembangan kalian masalah keuangan ini selalu dipantau sama dia. Jadi dia tidak mau disaingi, gitu loh.
Wow, 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 ini kalau ada muncul beberapa gambaran ya, dan saya sinkronkan sama energi saya, di sini, apa ya, bakal nantinya bakal banyak yang terhantam sebuah beban ya, beban berat ya di sini ya. Entah secara pemikiran dan secara suasana hati ini banyak yang kena ini. Artinya kan gini loh, menanggung beban kalian di sini, menanggung beban berat. Mungkin, kebutuhan kalian besar, terus pemasukan ini sudah tidak ada keseimbangan lagi. Sedangkan kalian butuh untuk kebutuhan hidup, butuh beli ini, beli itu, membayar ini, membayar itu. Karena di situ tidak ada kestabilan, maka di situ yang saya katakan kelihatannya banyak yang akan merasakan beban berat yang luar biasa di sini. Karena suatu kondisi finansial yang tidak stabil, lebih besar pengeluarannya daripada pemasukan. Ini 12 zodiak ini kena semua, artinya ya kalian banyak yang terkena di sini. Karena kan di sini saya menariknya dari 12 zodiak yang kalian miliki masing-masing, sobat. Ya jelas energi kalian sudah saya masukkan sesuai zodiak kalian. Maka yang terjadi ya seperti info yang saya uh, kasihkan sama kalian barusan. Seperti itu, sobat ya. Cuman di sini apa ya, saya menangkap sebuah energi positif yang khusus di faktor keuangan. Ketika kalian ingin ada kelancaran kembali ya jangan lupakan bersedekah ya. Di sini saya melihatnya seperti itu. Jadi sedekahlah. Ya. Hanya itu, sobat ya. Jadi bisa dikatakan garis besar ataupun kesimpulan dari semua informasi ini ya, bisa dikatakan satu ya, di bulan Agustus ini akan membawa dampak perubahan yang cukup besar, dan ada dua energi. Perubahan yang baik, artinya energi positif kalian kuat di situ. Apapun ada keberhasilan, ada penyelesaian. Nah, di satu pihak ada perubahan yang cukup besar, tapi energi negatif kalian yang lebih kuat di situ. Artinya ada penurunan, ada ketidakberhasilan, ada suatu beban berat, ada keterpurukan. Intinya di situ, sobat ya. Itu kesimpulan pertama lah. Garis besar kesimpulan kedua, kenapa kok semua itu terjadi? Karena jelas semua zodiak ya 12 zodiak ini tertembak adanya sebuah energi negatif. Nah, seperti itu. Nah, kuat tidaknya ya energi black magic yang sudah mengakar itu terjadi ya nanti akan kalian rasakan seberapa terpuruknya kalian. Semakin kalian terpuruk itu menandakan semakin kuat. Semakin merasuk itu sudah semakin terpuruk loh ya. Entah di asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangan. Itu menandakan sekali lagi ya semakin kuat berarti. Nah, jangan sampai yang mungkin ketika kalian belum terpuruk-puruk amat ya, jangan sampai dibiarkan, sobat. Ketika kalian biarkan, ya kalian melupakan itu. Nah, maka ini akan juga menjadi resiko buat kalian. Gitu. Akan bisa menjadi kuat juga nantinya, akan menjadi besar juga energi negatif nantinya. Kalau tidak segera ditanggulangi. Nah, seperti itu, sobat ya. Oke ya, dan kesimpulan ketiga, sekali lagi apapun yang sudah saya informasikan, bisa saja loh, ini kan masih bulan Juli. Nah, bisa saja sudah kalian rasakan. Nah, ketika belum kalian rasakan, ya nanti di bulan Agustus kalian akan merasakan apa yang sudah saya informasikan. Seperti itu ya. Ini akan bulan Agustus ini akan membawa dampak perubahan, tapi ya itu tadi ya. Ada dua dan sudah saya sebutkan. Jadi ini tergantung kalian ataupun terserah kalian, sobat ya. Saya sudah memberikan informasi, entah percaya atau tidak, kan kalian sendiri yang merasakan. Nah, dalam arti dalam kehidupan kalian ini loh, enak tidaknya ini kan kalian sendiri nantinya yang akan merasakan. Dan apa ya? Dan lebih-lebih nanti ketika kalian ingin adanya sebuah kebangkitan, ada keberhasilan, ada perubahan tapi yang baik, yang positif, saran saya netralkan. Karena kan saya sering bilang, sobat, ketika logika kalian sudah tidak bisa memberi akses untuk keberhasilan, untuk pencapaian, jangan diteruskan logika, gunakan non logika kalian. Maka di situ kalian akan ada keberhasilan, akan bisa memberikan akses. Nah, gitu loh. Kan seperti itu. Ya. Itu sudah masuk hukum, sobat. Hukum kepastian. Ingat satu kali lagi, ketika kalian ada masalah, kalian gunakan secara logika. Oh, nggak akan selesai, nggak akan bisa berhasil. Ya jangan diteruskan, selamanya nggak akan berhasil, semakin terpuruk iya. Tetapi apa? Berbalik arah lah.
gunakan non logika kalian. Nah, bagaimana cara menggunakan non logika? Yaitu tadi, dengan adanya sebuah pembersihan aura, dibuka kembali auranya, tetap doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga disaringkan sama orang-orang di bidangnya. Itu namanya menggunakan non logika. Maka di situ pasti ada keberhasilan, sobat, asalkan kita lebih yakin. Kan seperti itu. Ya. Jangan dibiarkan ya, kalau logika sudah nggak ada hasilnya, ayo pindah ke non logika. Oke ya, kapan-kapan akan saya beri wawasan lebih dalam, ya. Maksudnya logika dan non logika, agar kalian mungkin akan lebih tercerahkan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ini sekali lagi bersifat general reading. Saya nggak tahu nama kalian ya. Yang jelas ketika kalian merasakan ada keresonetan seperti yang sudah saya sampaikan, ya berarti itu terkena sama kalian. Nah, silakan konsultasi secara pribadi agar mendapatkan jawaban yang lebih pas lagi dan mendapatkan solusi. Nah, kan intinya di situ sobat ya. Oke ya, tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi lah. Yang tidak baik, kalian harus tetap waspada dan berhati-hati. Oke, jadi kesimpulan terakhir ya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.